Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Juri Hawe, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan presentasikan hasil wawancara gangguan bahasa disleksia dalam tahapan proses membaca pada siswa SD MI di Sekolah Kota Sukabumi. Pendahuluan. Membaca merupakan salah satu dari 4 keterampilan berbahasa yang harus dimiliki oleh seorang siswa. 1. Kemampuan membaca mempunyai peranan penting untuk membantu siswa mempelajari banyak hal. Fakta yang terjadi di sekolah dasar, di kelas rendah, bahkan di kelas tinggi, terdapat siswa yang belum bisa membaca. 2. Siswa disleksia sebagai permasalahan dalam penelitian ini adalah siswa SDN Kebonjati sebanyak 2 siswa dan MI Ajahidiyah 1 siswa yang keterampilan membaca mengalami kesulitan, yaitu ketika siswa tersebut membaca kalimat atau paragraf data kata yang sulit untuk dibaca. 3. Siswa juga lambat dalam membaca sebuah cerita. Kerana kesulitan yang alami, kondisi yang terjadi bukan kerana siswa mengalami keterbelakangan mental, gangguan emosional, hambatan lingkungan, budaya, atau ekonomi. 4. Tujuan penelitian. Penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan anak mengalami kesulitan membaca disleksia pada siswa SD MI di Kota Sukabumi untuk mengetahui kemampuan efektif membaca KEM. Metode penelitian. 1. Lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian yaitu di Jalan Kosasi No 45 Gang Abak, Kota Sukabumi, Cikolek, Jawa Barat. ID 43113, Jumat 9 Juli 2021. 2. Jenis penelitian kualitatif. Metode analisis deskriptif. 3. Teknik pengumpulan data. Teknik observasi, teknik wawancara, teknik dokumentasi. Ada gangguan disleksia pada siswa Dapa Fabian, usia 7 tahun, SDN Kebonjati. Pada tahap pertama yaitu membaca jaring dengan wacana yang sudah disediakan oleh saya. Saat membaca belum terdengar dengan jelas apa yang dia baca. Dalam kurung, intonasi dan artikulasi kurang jelas. Pelafalan, penjedaan dan tanda baca kurang jelas dan tepat. Dalam ilmu fonologi, saat membaca ada beberapa kata kalimat yang dihilangkan. Fonemnya, pelafalan, penjedaan dan tanda baca kurang jelas dan tepat dalam ilmu fonologi. Saat membaca ada beberapa kata kalimat yang dihilangkan fonemnya. Misal, dalam wacana yang saya sediakan ada kata karena. Dia membaca karena. Ada kata cicak. Dia baca cicak. Kata seorang. Dia baca seorang. Menyebar, ada fonem yang dihilangkan atau diganti. Gangguan disleksia Muhammad Ridwan, usia 10 tahun, SDN Kebonjati. Siswa bernama Ridwan, proses membaca tahap pertama cukup jelas untuk intonasi dan artikulasinya. Hanya saja ada beberapa kata yang dihilangkan fonemnya.
Dan ada juga yang dihilangkan morfem atau ditambahkan morfemnya, seperti yang tertera dalam wacana yang dibacanya. Ada kata jika mau tidur malam, dalam kurung dia mengganti morfem mau menjadi tidak. Kata adik ditambahkan akhiran fonem adikku, dalam kurung adikku. Kata menyanyi, dia mengubah morfem menyanyi menjadi menyanyangi, dalam kurung menyanyangi. Kata mainan, kata mainannya diubah menjadi mainnya. Intonasi kurang jelas, namun menjadaan tanda baca dibaca cukup baik. Akan tetapi kendalanya sama seperti siswa 1 dan 2, yaitu pada penghilangan kata morfem dan huruf fonem. Sesuai dengan wacana yang sudah peneliti bagi ada akhiran kan dan dia baca menjadi akan. Meski dalam kaedah bahasa itu benar, tapi dalam proses membacanya salah, harusnya tetap dibaca kan. Kata ikhlas, ada fonem yang tidak dibaca, harusnya fonem ka berimpit dengan fonem ha pada satu kalimat. Meski dalam proses membaca fonem ha dibaca dengan sedikit disamarkan ikhlas. Selanjutnya ada tahap memahami isi bacaan. 1. Dapa Fabian, usia 7 tahun, SDN Kebonjati. Pemahaman bacaan peserta pertama ini tidak mampu memahami bacaan. Saat ditanya oleh peneliti apa dapat dengan isi wacana tersebut, dia tidak mampu menjawab. Namun saya menyediakan 6 pertanyaan. Dia hanya mampu menjawab pertanyaannya sebanyak 4 soal. 2. Muhammad Ridwan, usia 10 tahun, SDN Kebonjati. Pemahaman bacaan peserta kedua ini persoalannya masih sama dengan peserta pertama, yakni belum bisa memahami isi wacana. Akan tetapi setelah saya memberikan pertanyaan sederhana sebanyak 6 soal, dia mampu menjawab sebanyak 3 soal. 3. Anggun Amalia Putri, usia 8 tahun, MI Aja Hidiyah. Pemahaman bacaan peserta ketiga sudah sedikit memahami isi bacaan. Setidaknya ada makna yang dia sampaikan meskipun belumlah tempat sasaran. Dari 6 soal yang saya lontarkan, dia mampu menjawab soal sebanyak 4 soal. 1. Dapa Fabian, usia 7 tahun, SDN Kebonjati. KIM 179,10 KPM. Yang kedua, Muhammad Ridwan, usia 10 tahun, SDN Kebonjati. KEM 392,8 KPM. 3. Anggun Amalia Putri, usia 8 tahun, MI Aja Hidiyah. KEM 184,35 KPM. Kesimpulan: setelah melakukan penelitian kepada seorang siswa SD MI di kota Sukabumi, maka dapat disimpulkan bahwa 1. Gangguan disleksia kepada 3 siswa SD MI didominasi
dengan gangguan pada pelafalan, penghilangan fonem dan morfem. 2. Tahapan membaca, siswa memiliki keberagaman dan sesuai dengan kemampuan efektif membaca. Dalam kurung KEM. Siswa dapat memperoleh 179,10 KPM. Siswa Muhammad Ridwan 392,8 KPM. Dan siswa Anggun Amalia Putri 184,35 KPM. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.